Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali mengingatkan bahwasanya ChatGPT dan AI yang lainnya itu tidak selamanya 100% benar. Harus kita cross check ulang dengan kita cari data-data pendukung yang lainnya. Ini pagi ini saya sedang cari-cari informasi melalui ChatGPT dan ketemu beberapa kali kesalahan. Ya maklum lah ya, namanya ChatGPT hanya berdasarkan informasi yang dia berhasil kumpulkan. Itu pun tidak semua informasi dimasukkan oleh manusia ke dalam Google, ya kan. Nah sekarang ini saya beberapa kali menemukan kesalahan. Nah, saya ceritanya itu nyari informasi 13 legenda dari masing-masing kabupaten di Jawa Tengah. Ini awal-awal masih bener lah ya. Dan meskipun ya saya tidak curiga, belum cross check juga. Nah, baru beberapa kali saya cari. Nah, ini sampai ke Kabupaten Blora ini ya. Saya minta 13 legenda di Kabupaten Blora. Nah, di antara 13 itu disebutkan ada namanya legenda Batu Ampar. Nah, ini cukup mengusik pikiran saya. Kok bisa Batu Ampar kok ada di Blora? Apa benar? Nah, kemudian saya kasih prompt yang melawan gitu ya. Kamu jangan mengada-ngada, apa iya ada legenda Batu Ampar di Kabupaten Blora, bukannya ada di Batam atau Riau. Ya, saya cari memang di Google adanya di Batam ya. Dan sebenarnya Batu Ampar juga ya mungkin akan bingung dengan adanya Batu Ampar di Pulau Madura. Nah, ternyata dia memberikan koreksi ya. Batu Ampar itu di Batam, bukan di Blora. Saya minta maaf, kata dia begitu. Nah, tapi dia ngasih ganti cerita yang relevan dengan Kabupaten Blora. Lah, masalahnya kalau ini data ditelan mentah-mentah oleh orang luar negeri misalnya, atau bahkan anak-anak kita yang nggak tahu sejarah, dikira ini adalah sebuah kebenaran ya. Kalau sebuah informasi itu sangat masif disampaikan, sekalipun oleh ChatGPT lah, kemudian diterima oleh banyak orang, maka itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Permasalahannya di situ. Lagi saya kemudian minta legenda di Boyolali ya. Dia menyebutkan bagus ya ada 13 sesuai dengan prompt yang saya masukkan. Nah, saya menemukan yang aneh lagi, legenda Rawa Pening. Nah, ini Rawa Pening ya, dengar-dengar Rawa Pening bukan di Jawa Tengah gitu ya. Tapi ternyata setelah saya kasih prompt yang melawan, dia memberikan informasi Rawa Pening itu adanya di Semarang. Ya nggak tahu ya, saya bukan orang Semarang. Jadi yang benar yang mana saya juga belum mengcross check di Google. Tapi katanya di Google sih tadi sekilas saya lihat, ya di Google bener Rawapening ada di Semarang. Tapi kalau nggak salah Rawapening bukan di Semarang ya, ada juga di daerah lainnya. Tapi ya maklum ada legenda yang mirip di beberapa daerah itu ya wajar-wajar saja ya. Nah ini lagi saya ngasih prompt minta informasi legenda yang ada di Brebes, Kabupaten Brebes. Nah di Kabupaten Brebes ini disebutkan ada legenda Goa Lawa. Nah coba Brebes itu kan bahasa Jawa lah ya. Kok bacanya Goa Lawa gitu. Nah, saya ngasih prompt mengkonfirmasi apa iya Goa Lawa itu ada di Brebes. Ternyata adanya di Purbalingga. Nah, ini dia. Sudah 3 kali kesalahan. Ya, untungnya dia ngasih koreksi lagi. Tapi sekali lagi lah, kalau ini pertanyaannya adalah seputar Islam, ya anak-anak zaman sekarang malu bertanya kepada ustadz, ustadzah, atau males datang ke majelis ilmu, apalagi nyantri gitu, nanya ke ChatGPT tentang Islam, wah kacau balau. Dia seringkali ngasih informasi yang hanya berdasarkan apa yang viral di Google, apa yang hot news atau apa yang menjadi tren
Ya, pokoknya kita bisa mempertimbangkannya berdasarkan Google Trend juga. Ya, itu apa yang lagi tren, apa yang banyak tersedia di Google, maka ChatGPT dan AI yang lainnya akan memberikan informasi yang seperti itu. Ya, sesuai apa yang menjadi tren, yang banyak dibahas, banyak disampaikan. Padahal itu tidak sepenuhnya benar ya, tidak sepenuhnya benar. Ya. Nah, maka dari itu belajar Islam itu tidak bisa melalui ChatGPT ya, secerdas apapun ya, secerdas apapun. Saya beberapa kali juga mencoba menanyakan hal-hal yang tentang Islam, mengcrosscheck gimana sih jawabannya ChatGPT atau AI yang lainnya, ya begitu. Tidak sesuai dengan faktanya, tapi hanya berdasarkan apa yang banyak disampaikan oleh orang di Google. Gitu saja. Ya, sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu istri saya menunjukkan katanya ChatGPT itu ketika ditanya apa agama Islam itu adalah agama yang benar dan apa kamu rekomendasikan agama tertentu untuk saya. Itu ada orang non-muslim yang mencoba menanyakan ChatGPT dan AI yang lainnya, dijawab Islam gitu ya. Saya secara pribadi ya alhamdulillah memang seperti itu. Agama yang benar adalah agama Islam. Cuman kalau ChatGPT dan AI itu dianggap sebagai satu jawaban yang selalu benar, ini bermasalah. Secara ini ya, secara prinsipil ChatGPT tidak berdasarkan pertimbangan yang manusiawi, tapi hanya berdasarkan apa yang ramai dibicarakan saja. Yang ramai dibicarakan adalah agama Islam itu agama yang benar. Nah, apakah ChatGPT benar-benar memahami bahwa Islam itu agama yang benar? Saya rasa tidak. ChatGPT hanya berdasarkan informasi yang banyak dibahas di media sosial atau di Google. Jadi itu semoga bermanfaat. Sekali lagi belajarlah Islam kepada ustadz ustadzah yang punya sanad sampai kepada Rasulullah dan cross check ke ustadz yang lainnya, bukan dalam rangka membenturkan atau membuat permusuhan ya, bukan, tapi mencari kebenaran. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.